dengan membuat podcast yang bertemakan perubahan sosial. Di kelompok saya memilih topik tentang kenakalan remaja. Sebelum saya membahas apa itu kenakalan remaja atau bagaimana dampaknya saja, saya ditemani oleh narasumber-narasumber. Perkenalkan, saya Liviana Masyafira, nomor urut 16. Di sini saya berperan sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Rini Narasya Wisnu Aji, nomor urut 30 sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Agnia Putri, nomor urut 03. Saya di sini berperan sebagai narasumber kedua. Ngomong-ngomong tentang perubahan sosial ya tadi ya. Perubahan sosial itu apa sih menurut kalian gitu? Menurut saya perubahan sosial itu perubahan struktur atau tatanan di dalam masyarakat. Jika menurut saya, perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat akibat beberapa faktor, salah satunya revolusi atau penemuan baru di dalam lingkungan masyarakat. Oke. Tetapi apakah perubahan sosial itu berpengaruh pada suatu individu, khususnya remaja-remaja saat ini gitu? Tentu pasti berpengaruh, terutama pada remaja zaman sekarang gitu. Oke, untuk narasumber 3 mungkin apakah berpengaruh gitu? Tentunya, penemuan baru ini sangatlah berpengaruh terhadap perubahan sosial, contohnya gawai. Tapi selain gawai ya, perubahan sosial itu juga bisa terjadi karena adanya wisatawan luar yang berlibur ke Indonesia, atau mungkin juga bisa karena tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia. Bisa. Oke. Perubahan sosial pasti kan ada dampak baik, dampak buruknya gitu ya. Mungkin bisa disebutkan dampak baik atau dampak buruknya? Dampak baik dulu ya. Karena perubahan sosial ini dapat menambah wawasan bagi remaja-remaja saat ini dan bisa berpengaruh terhadap bangsa ke depannya. Oke. Dampak buruknya mungkin? Dampak buruk pasti ada, terutama untuk anak-anak, dapat merusak mata jika digunakan berlebihan. Apalagi anak-anak kan harusnya itu waktunya untuk belajar, bukan untuk bermain gadget saja. Oke. Kalau ngomong anak-anak ya, jika Anda berperan sebagai orang tua, itu apa solusinya yang akan diberikan kepada anak-anak gitu? Jika saya menjadi orang tua, tentunya saya akan memberikan pengarahan agar tidak menggunakan gadget secara berlebihan dan membatasi penggunaan gadget. Oh ya, kita kembali ke topik awal yang kita pilih kan tentang kenakalan remaja ya. Apa sih yang menyebabkan maraknya aksi kenakalan remaja pada akhir-akhir ini kan sering meningkat gitu? Apa sih yang menyebabkan gitu? Yang pertama itu karena kelalaian orang tua ya. Terus bisa juga karena sekolah yang memulangkan anaknya lebih awal dari jamnya. Dan yang paling utama ini karena lingkungan sekitarnya. Tapi dari internet juga bisa, karena sekarang internet mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun tanpa pengawasan orang tua. Oh gitu. Oh ya, sekarang bagaimana sih pendapat Anda tentang kenakalan remaja saat ini? Sangat buruk. Mereka yang terjerumus ke hal-hal seperti tablet adalah orang tua. Mereka tidak bisa mengubah idenya seperti kreativitas, karya, dan juga tapi dengan hal yang tidak bebas. Ya itu lebih ke pergaulan bebas ya. Misal seperti tawuran, lalu itu mungkin narkoba ya. Itu lebih ke pergaulan bebas sih. Oh ya, tadi kan ngomong-ngomong tentang pergaulan bebas, apa ada hubungannya pergaulan bebas dengan kenakalan remaja? Tentunya ada. Misalnya orang tua yang memperbolehkan anak bergaul oleh siapapun, memperbolehkan anak pulang kapanpun, dan akhirnya kan anaknya itu mainnya kemana-mana gitu, sehingga dapat memunculkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Oh ya. Biasanya siapa saja yang bisa melakukan kenakalan remaja seperti itu? Contohnya seperti anak SMA, SMP, dan mahasiswa. Kenapa kok kaum remaja saat ini dia ingin atau bisa melakukan kenakalan remaja seperti itu? Ya karena anak SMP, SMA, dan mahasiswa itu emosinya belum stabil ya. Dan mungkin masih belum bisa menahan nafsunya. Kemudian karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan tidak bisa Berkata gitu ya. iya berkata. Oke. Di mana sih aksi-aksi kenakalan remaja itu sering terjadi dulu? Paling sering di jalanan. Jalanan. Oh ya. Kapan sih waktu yang rentan untuk melakukan aksi-aksi kenakalan remaja itu yang biasanya dilakukan anak-anak? Pada malam hari dan saat usai dari sekolah. Biasanya anak yang ya berbohong itu ya.
biasanya itu dia izin ke orang tuanya untuk pelatihan, Ya. kemudian kerja kelompok, padahal sebenarnya dia tidak melakukan hal tersebut. Kalau dilihat dari persentase kegiatan tawuran antar pelajar saat ini kan semakin meningkat gitu ya. Apakah dari tahun ke tahun untuk tahun ke depannya, apakah ada tetap kenakalan remaja seperti ini? Apakah tetap ada? Ya pastinya tetap ada, dan mungkin akan terus meningkat jika tidak ada penanggulangan dari pihak berwajib ya. Dan karena lingkungan yang semakin liar itu dapat Menjadi salah satu faktornya. menjadi salah satu faktor peningkatan kenakalan remaja. Oh ya, karena ada kenakalan remaja saat ini, pihak mana saja sih yang bisa menghentikan aksi kenakalan seperti itu? Tentu dari banyak pihak, misalnya dari sekolah, dari masyarakat, orang tua, bahkan dari polisi pun bisa. Tapi yang paling utama dari diri mereka sendiri. Untuk menghentikan aksi-aksi kenakalan remaja kan pasti ada cara-cara tertentu ya. Apakah Anda bisa menyebutkan cara untuk menghentikan kenakalan remaja seperti itu? Paling utama memberikan pendidikan karakter, mengedepankan ilmu agama. Itu pasti dapat menghentikannya. Ya. Selamat siang semuanya, mohon maaf jika podcast kita agak berganti tempat atau berganti kostum ya kali ini, karena mungkin waktu yang kemarin kurang cukup untuk melakukan podcast, jadi kita akan melanjutkannya hari ini. Karena kemarin kita sudah sampai dari tahun ke tahun, katanya kan kenakalan remaja kan akan terus meningkat ya di tahunnya. Nah, kenakalan remaja mungkin bisa terjadi karena ada iptek juga. Sebenarnya saya mau tanya, kenapa sih iptek itu bisa menyebabkan suatu kenakalan remaja itu ada gitu? Maksudnya kenapa kok kenakalan remaja bisa terjadi karena adanya iptek? Karena kan zaman sekarang kan udah cari bahan, apalagi di kampanye fenomena organisasi yang bikin anak-anak remaja itu dapat menggali informasi secara bebas tanpa pengaruh orang tua, makanya itu dapat terjadi. Apa aja sih program-program yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja seperti ini? Biasanya kita bisa lihat di aplikasi-aplikasi gitu ya, kadang-kadang ada kayak tertera tidak tersedia di negara ini. Itu salah satu bentuk pemerintah untuk membatasi penggunaan suatu aplikasi di negara itu tersebut. Jadi itu dapat sebagai salah satu bentuk penanggulangan pemerintah atau program pemerintah dalam hal tersebut. Dan juga melakukan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Juga sih ya. Karena narkoba sekarang kan juga banyak teredar gitu ya, kan mungkin diedarkan secara bebas dan tanpa pengawasan dan tanpa izin dari pemerintah. Sekarang kan maraknya COVID-19 kan masih kayak beredar ya sekarang kan. Apa ada hubungannya gitu sama kenakalan remaja anak-anak gitu? Ya kan sebelumnya waktu awal-awal COVID itu kan sekolah meliburkan anak-anak, dan di situ anak-anak itu merasa seperti bebas, dia bisa melakukan mungkin nongkrong ya di warung, atau mungkin dia bisa jalan-jalan kemanapun yang dia inginkan tanpa memikirkan sekolah, dan di situ dapat terjadi perubahan sosial. Jadi bisa takutnya ada suatu hal-hal yang mungkin yang nggak diinginkan ya. gitu ya. Jadi nongkrong itu merupakan salah satunya ya. Iya kan, kayak mereka nggak terawas gitu ya di tongkrongan itu, kemudian juga bisa jadi mereka ini tuh melakukan hal yang nggak boleh dilakukan gitu. Ada pendapat lain? Sebenarnya anjuran pemerintah seperti physical distancing itu sudah termasuk salah satu faktor perubahan sosial. Bisa menambahkan lagi? Dan juga seperti dari offline ke online itu dapat terjadinya percampuran Atau berkomunikasi ya. gitu ya. Kalau kayak online itu ya kan susah tuh curhatnya, jadi kayak kalau puasa salah satunya gitu. Apalagi sekarang kan kita udah mulai touring lagi, itu pasti adalah ketemu sama teman itu canggung. Iya, Setelah 2 tahun ketemu lagi. ya pasti merasakan itu sih. Pastinya, soalnya ya termasuk berubah ya, kan awalnya ngomong secara langsung tiba-tiba chat, kemudian
ngomong langsung lagi kan agak susah buat nambahin topik-topik gitu mungkin ya. Agak bingung ini mau ngomong gimana, kok kayak orang nggak kenal atau baru kenal atau gimana gitu mungkin ya. Iya, emang gitu sih sebenarnya. Oke. Kalau karena ada kandungan ini ya buat bercerita atau curhat kepada teman gitu, gimana ya kira-kira solusinya buat biar bisa terbuka gitu? Artinya yang pertama itu ya lebih terbuka gitu. Kemudian ya mencoba untuk berkomunikasi lebih banyak lagi ya. Mereka juga harus ingat itu mereka sedekat apa ya, masa tiba-tiba langsung jauh gitu kan juga nggak enak. Pasti dari keduanya ini pasti bakal ngerasa untuk ayo kita deketan lagi gitu. Tapi pasti kan di kedua belah pihak ini ada rasa mulai itu gimana Gitu ya. Itu ya biasanya kan. Ya nggak boleh gengsi sih pastinya. Soalnya kalau sama-sama gengsi buat memulai ya juga nggak bakal ada selesainya. gimana sih mendapatnya adanya kecanduan seperti itu pasti setiap anak bukan merasakan seperti memiliki sifat individualis ya gitu ya. Jadi di kelas atau di suatu tempat kayak merasa dibully, dikucilkan gitu ya. Tapi seharusnya kan kalau dari diri mereka sendiri juga harus membuka diri pada orang lain. Dan dari teman-temannya juga bisa harusnya bergaul sama sesama teman gitu, tidak boleh memilih teman juga. Dan itu Ya kan bisa kayak temennya itu membantu, mendorong, ayo kamu temenan sama aku biar kamu dapat misal kayak tentang kemudian ini tuh ya sesuai sama lingkungannya ya. Yang pertama juga dari pergaulannya. Kalau pergaulannya ini kayak sekarang itu banyaknya pembulian kan ya. dan sekarang itu anak-anak banyak hubungannya dengan media sosial ya sekarang. Jika anak-anak zaman sekarang tuh sering atau bahkan kan setiap hari nggak mungkin ya anak-anak lepas dari media sosial Ya. itu nggak mungkin. jadi setiap harinya pasti terpengaruh dengan apa yang ada di HP atau yang bahkan ada yang biasanya kan tidak baik untuk dilakukan. Itu biasanya dibawa di sekolah seperti anak-anak zaman sekarang tuh menyebut temennya dengan nama panggilan orang tua atau apa yang sebenarnya nggak boleh dilakukan kan. Itu gimana sih menurut? Sebenarnya ya dari anak itu sendiri pastinya ya. Kalau misal anak itu tahu ini tuh sebenarnya nggak benar ya, pasti dia nggak mungkin melakukan itu. Di awalnya biasanya kan dari iseng aja gitu ya. Ya awalnya iseng kok keterusan gitu. oleh sebab itu agak perlu adanya bimbingan seorang anak agar tidak menggunakan sosial media itu berlebihan atau bahkan disalahgunakan gitu ya. Itu pengawas orang tua juga sih pastinya. Pasti semua hal yang dilakukan anak remaja pasti membutuhkan pengawasan sih agar tidak menyebabkan hal yang Seperti yang kita bilang kemarin itu ya, kalau misal emosinya itu masih belum terkontrol dan mungkin pikirannya ini masih belum Stabil. Iya, belum stabil. jadi ini ada hubungannya dengan berkaitan dengan yang lain-lain ya. Iya, sebenarnya media sosial ini emang ada baik buruknya ya pastinya. Harumnya pun sangat banyak dan salah satu faktor perubahan sosial juga. Iya. Terus kalau jika ada kenakalan seperti ini, kedepannya untuk bangsa negara ini gimana ya? Kan anak-anakan yang tawuran atau bahkan toksik yang membahas itu atau gimana ya? Keadaan bangsa ini seperti apa gitu? Ya pastinya kalau nggak diubah mulai sekarang, pastinya bakal makin lama makin memburuk. Dan bisa jadi Indonesia ini ya nggak tidak berkembang gitu. Dan pastinya semakin lama semakin menurun mungkin atau apa ya? Tingkat Oh ya, untuk jika ada kenakalan remaja seperti ini, bagaimana dengan keadaan bangsa yang akan gimana gitu keadaannya gitu? keadaan kedepannya ya. Iya.
jika para remaja terus menjadi nakal ya, itu bangsa ini akan mengalami kemunduran terus. Gak bakal maju jadinya ya. Iya, mundur tetap maju. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jadi kesimpulannya, kenakalan remaja bisa terjadi karena adanya kelalaian orang tua, kesadaran anak itu sendiri, bahkan lingkungan yang kurang mendukung. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Nindya Putri dari kelas 9I nomor urut 14. Di sini saya berperan sebagai pembawa acara. Perkenalkan, saya Alivia Rama Syafira dari kelas 9I nomor urut 16. Di sini saya berperan sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Rini Larasya Wisnu Aji dari kelas 9I nomor urut 30. Di sini saya berperan sebagai narasumber 2. Perkenalkan, nama saya Agnia Putri dari kelas 9I nomor urut 03. Di sini saya berperan sebagai narasumber 3. Perkenalkan, nama saya Marsha Catherine Kana Kencoro. Di sini saya berperan sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Fatura Saputra Wisarto, kelas 9I nomor urut 11. Saya di sini berperan sebagai penata-nata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farad Farazi, nomor urut 22 dari kelas 9I sebagai teknisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muftaqul Qahiri, nomor urut 17 dari kelas 9I, berperan sebagai penata skenario. Kenakalan remaja yang sekarang tuh sedang meningkat gitu. Iya, ulang. Aku. 2, 3. Tentunya penemuan baru ini sangatlah berpengaruh terhadap perubahan. Kayak mikir banget tapi itu Gak bisa. Makanya kita juga ketawa. Perkenalkan, saya Kesha Nindya Putri dari kelas 9I nomor urut 14. Di sini saya berperan sebagai pembawa acara. Perkenalkan, saya Alivia Rama Syafira dari kelas 9I nomor urut 16. Di sini saya berperan sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Rini Larasya Wisnu Aji nomor urut 30. Sebenarnya anjuran pemerintah seperti physical distancing itu sudah termasuk salah satu faktor perubahan sosial. Apakah kalian merasakannya? Mungkin banget. Ya, itu mungkin banget sih sebenarnya. Ya, aku juga menurut saya. Gimana sih? Salah satu faktor terjadinya perubahan sosial saat ini gitu. Ada. Atau kata-kata yang sebenarnya tidak boleh atau tidak baik untuk diucapkan. Ada, pasti pola pikir anak. Nah, itu yang membuat daya pikir anak-anak itu berbeda, berubah. Iri bilang bos. Ahai. Kalian iri gimana dong? Ada yang iri malah gue suka sama part gue. Hai guys. Lihatlah diriku. Tau gak sih yang ini? Kamu merasa introvert? Dan aku merasa introvert, sedangkan di tes aku extrovert. Kau bilang. Dari tahun 1945. oh iya Semenjak lahirnya Insinyur 1900. Saat lahirnya Insinyur Soekarno. Udah lahir dari mana? Orang tuanya aja belum lahir. Bahkan neneknya kayak gitu. aku kalian gak mau dukung aku tapi kan buat candi loh. Candi, bagus. Ayo bikin candi. Ayo bikin. Gasnya Enggak sih? Iya. Terus kamu kesandung jatuh hancur. Iya. buat